Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina wa habibina wa sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Summa ila ruhi Susan Sayyidi Sahibul Qadir Al-Jilani. Summa ila ruh Susan Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Summa ila al-malibita wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatin bil jannah wa yanba'una bi asrarihim wa anwarihim وعلومهم نفحاتهم بركاتهم في الدين ودين الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu man istafahu min ibadihi man sa'abil wilayah. Memuji aku akan Allah Ta'ala yang memilih ia daripada segala hambanya akan barang yang dikehendaki akan menjadi wali Allah. Wa khassahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisairil inayah. Dan menentukan Allah Ta'ala akan dia dengan menanggung akan segala rahasia, dan telah menarik Allah Ta'ala akan dia daripadanya kepada Allah Ta'ala dengan sebab sekalian pertolongan. Waskuruhu ammanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya'u min asrari rabbaniyah. Dan aku syukur akan Allah Ta'ala akan bahwa sudah mengasihi atas kami dengan percaya dengan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan wali-wali daripada beberapa rahasia Tuhan Rabbani. Wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yang sudah menolong oleh Allah Ta'ala akan kami bagi mengikuti akan jalan mereka itu yang bagus lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi zahri abihi suri. Aku pohonkan akan Allah Ta'ala supaya mengasih rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sujud baginya oleh sekalian malaikat, padahal ia pada ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang menyerupai Nabi Adam alaihissalam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihimun nuri, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikuti akan jalan mereka itu. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifatu Syekh Saman radhiyallahu an, ketahui olehmu, hai sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita manakib aulia, yakni kebagusan aulia-aulia, turun beberapa rahmat, dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang mengarang akan manakib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun, yaitu pada hari wafat gurunya, serta membaca Quran dan sedekah lagi serta orang banyak, maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian sekedar pahamku yang bodoh, serta aku himpunkan setengah keramat guruku Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an al-jami baina syari'ati wa tariqati, yaitu kutub pada negeri Madinatul Rasul. Pada masa itu lagi pula menunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia sekalipun zahirnya sah. Maka adalah tabiatnya Tuhan saya Muhammad Saman itu kasih sayang kepada sekalian orang-orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang yang fakir miskin, lagi suka berkhidmah kepada orang yang alim dan orang yang menjalani jalan thariqah dan haqiqah, dan kepada aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada makom mursyid. Itulah pekerjaannya, dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan melazimkan musyahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadat, dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawan ia akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal, dan tiada tidur daripada malam melainkan sedikit jua, yakni apabila ditaruh kepalanya di atas bantal maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit, dan apabila waktu sahur maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu ia beribadat di waktu itu hingga waktu subuh, lalu ia bersembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca ratib hingga terbit matahari, lalu ia sembahyang sunnah isyraq. Apabila sampai seperapat hari maka bangkit sembahyang sunat duha,
dan membanyakan ia akan puasa sunnah karena riadoh, yakni supaya biasa, maka kerjaannya semua itu di masa belum balignya. Dan di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya akan makanan di atas hidangan, maka disangka oleh orang tuanya dimakannya yang demikian itu, maka tiba-tiba diangkatnya tempat makanan itu, maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada guru mengaji Quran, mengadukan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Katanya diberi makanan pada tiap-tiap hari, manakala ia sudah makan, maka dilihat makanannya seperti tiada dimakannya. Maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu, dan jangan sak. Sebenarnya anakmu itu waliullah, dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin apabila ia tidur di atas tikar yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an mengambil akan air, kemudian dipercikan di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur dari dinginnya itu. Dan lagi adalah ia tatkala orang tuanya memberi pakaian akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas ketika belum baliknya, maka dicerainya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu ditegah oleh hukum syara, tiada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi adalah halnya di dalam zikir kepada Allah siang dan malam, lagi suka uzlah, yakni jauh daripada manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi'. Dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke makam sekalian sahabat-sahabat, lalu ia zikrullah dan membaca Quran pada tempat itu. Dan adalah bidayahnya, yakni permulaan menjalani jalan thariqah, memakai pakaian yang bagus. Kemudian maka datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal di dalam khalwat, maka dipakaikannya akan Tuan Syekh Muhammad Saman daripada pakaian yang lain. Maka adalah ia menanamkan diri fi ardil khumul, yakni menutupi ilmunya dengan menjahilkan kejahilannya, serta suka ia akan bersuci. Maka datang perintah daripada Hadratur Rasul menyuruh ia menjahirkan ilmunya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kejahiran matahari ketika naik tengah-tengah. Kemudian datanglah beberapa orang dari pihak negeri-negeri lain ke Madinatul Rasul sebab mendengar pengkhabaran itu, lalu mereka itu mengambil thariqah kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an dan dapat beberapa hadiah orang daripada beberapa negeri yang berkirim emas dan perak kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya. Manakala datang kiriman itu, maka lantas dibagi-bagikan kepada fakir miskin, tiada ditinggalkannya pada tangannya hingga habis. Maka katanya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an kepada murid-muridnya, jangan kamu sekalian mangkir kepada ahli Madinah yang ia sudah mangkir kepadaku di waktu ini, dari sebab sangat jahirku di dalam negeri Madinah. Tiada seorang daripada zaman sekarang yang jahir seperti kejahiranku daripada ahli wilayah dan irfan. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah ahli Madinah yang sesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, barang siapa membaca Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut. Kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya ia adalah orang itu masuk jumlah kutub. Lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, tiada naik martabatku melainkan sebab aku melazimkan membaca doa ini pada tiap-tiap sudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Dan demikian lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, lazimkanlah oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakkan zikrullah dan suhud dan muraqabah dan membaca Quran dan sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca istighfar dan banyak bersedekah, karena yang demikian itu memberi ta'thir pada mati. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, bukannya yang bernama guru itu yang mengerasi akan muridnya atas memerintah beribadat,
Akan tetapi adalah yang bernama guru itu yang menaikkan akan muridnya daripada keramat akan pekerjaan dunia kepada derajat yang tinggi, yaitu akhirat. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, barang siapa mengambil thariqah kepadaku serta diamalkannya, niscaya tiada didapatnya di dalam dunia fana ini dengan pertolongan dari Allah Ta'ala, dan dapat sa'adah ketika sekaratul maut, dan diluaskan rezekinya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, aku berkata seperti yang dikata oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa menyeru aku ya Saman 3 kali, niscaya hadirlah dengan lekas aku menolong akan kesusahan dunia akhirat bagi orang yang menyeru itu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, kami tiada mati, tetapi berpindah kami daripada negeri dunia yang johir ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami daripada penglihatanmu, maka datanglah ziarah kepada kubur kami, berzikirlah kamu, maka bahwasanya kami dengar dan kami lihat, dan duduklah serta kamu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila darin faya habbatan naglatu wan na'imu sarmada. Artinya hanya dijadikan kamu kekal, dan bahwasanya dipindahkan kamu daripada satu negeri kepada satu negeri, maka yang sebaik-baik pindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, barang siapa makan akan makanan kami, maka masuklah ia ke surga. Dan barang siapa masuk di rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala akan sekalian dosanya. Sahadan adalah hal Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, ia menghabarkan kepada orang akan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala karena ia menuruti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Insi wal Jan. Apabila datang nikmat karena menuruti firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, artinya khabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberi padamu. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad Saman radhiyallahu an, maka adalah karunia Tuhanku pada aku bahwa menjadikanku penunggu pintu hadratur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia Tuhanku padaku bahwa ia menjadikan daku pada zaman sekarang rahmat atas segala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga atas kafir tiada menjadikan akan daku bala atas mereka itu. Dan tersebut pada mukhtasar ini setengah daripada keramatnya. Dan jikalau hendak mengetahui segala keramatnya radhiyallahu an, maka lihat olehmu pada kitab-kitab manaqib kubra, karena keramatnya tiada terhingga akan banyaknya. Tetapi yang aku sebutkan pada mukhtasar ini sekedar menjadi lantaran turun rahmat Allah atas sekalian orang yang hadir mendengarkan, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrul awliya tanzilur rahmah, artinya bermula menyebut keramat aulia itu turun rahmat. Maka memadailah sebagian ini bagi orang yang percaya. Sahadan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, dikeluarkan namanya itu daripada Lauhil Mahfuz sebagaimana yang tersebut di kitab Tabaqat Said Ahmad Sarnubi. Dan setengah daripada keramatnya radhiyallahu an, yaitu menghabarkan dengan dia Mukran bin Abdul Mu'in tatkala berlayar dari negeri Swiss ke negeri Hijaz. Tatkala sampai di tengah laut, maka kelihatan mega hitam, kemudian maka turun angin topan hingga hampir karam kapal itu. Maka takutlah aku sehabis-habisnya takut, kemudian datang di dalam hatiku ilham, maka berdirilah aku pada luar kapal, maka berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Mahdi. Tiba-tiba aku lihat orang dua datang berjalan di atas air hingga sampai ke kapalku, yang satu memegang pada pihak kanan dan yang satu memegang pada pihak kiri. Maka matilah angin dan ombak itu dengan berkat orang dua itu, serta sampai aku ke negeri Hijaz
dengan selamat. Dan setengah daripada keramat Tuhan saya Muhammad Saman radhiyallahu an telah mengabarkan seorang raja saleh lagi jahid Maulana Syekh Idris tatkala ia menuju daripada negeri Swiss jalan laut dengan maksud haji ke Baitullah dan hendak ziarah kubur Rasulullah SAW atas sebaik-baik layaran. Kemudian maka tiba-tiba kapal itu naik di atas karang, hampir pecah. Maka aku seru 3 kali dengan perlahan-lahan, ya Saman. Maka tiba-tiba turun kapalku itu dari atas karang, padahal tiada seorang yang mengetahui. Maka lantas aku mengucap Alhamdulillah dengan berkat keramat Tuhan saya Muhammad Saman. Kemudian tatkala aku sampai di Madinah, diam aku serta aku duduk di langgar Tuhan saya Muhammad Saman beberapa masanya. Maka tatkala aku hendak pulang ke negeri Mekah Al-Masrifah, maka mengadu aku pada Tuhan saya Muhammad Saman. Lalu aku mengabarkan kepadanya, hai Tuhan kami, ada di dalam negeri kami raja yang sangat zalim, mengerasi harta orang. Maka ajarilah hai Tuhan kami suatu asma Allah Ta'ala yang boleh menolong kejahatan mereka itu. Maka jawab oleh Tuhan saya Muhammad Saman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Kemudian aku ulangi pula perkataan itu 2 kali. Maka jawabnya seperti perkataan dahulu juga. Maka heranlah di dalam hatiku, aku minta suatu dari asma Allah Ta'ala yang boleh menolongi kezalimannya raja itu. Maka jawabnya, sebut namaku 3 kali. Tiba-tiba diketahui gerak hatiku, maka katanya, adakah lupa engkau tatkala perahumu naik di atas karang, maka engkau sebut namaku 3 kali. Maka lantas dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada pecah. Maka aku tersungkur, lalu aku cium kedua tapak kakinya, serta aku sebut, hai Tuanku, memadailah pengajaran Tuanku kepada hamba. Kemudian aku pulang ke Mekah Al-Masrifah mendapatkan haji. Lalu aku pulang ke negeriku. Apabila datang suatu kejahatan daripada raja-raja itu, maka aku berhadap kepada Tuhan saya Muhammad Saman, serta aku sebutkan namanya 3 kali. Dari itu dengan berkatnya dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada kejahatan, dan setengah daripada keramatnya barang yang menghabarkan akan dia oleh Sayyidi Muhammad Saleh As-Sa'abil Madani. Tatkala aku di Mekah Al-Masrifah, maka perempuanku hendak beranak, terlebih sangat sukarnya. Padahal ketika itu tiada seorang dukun, maka sangat susah hatiku. Kemudian daripada sudah habis ikhtiarku, maka aku baca Fatihah kepada Tuhan saya Muhammad Saman hingga selesai daripada membaca waja'alna min kulli doigin faraja wa min kulli hammin wa bala'in makhraja. Maka aku hendak membaca yang kemudiannya daripada itu, maka tiba-tiba aku lihat Tuhan saya Muhammad Saman hadir di hadapanku. Lalu ia berkata, sebut dan ulangi olehmu akan dia 3 kali. Maka aku ulangi, maka beranaklah perempuanku itu dengan mudah berkat Tuhan saya Muhammad Saman radhiyallahu an. Dan setengah daripada keramatnya bahwasanya Syekh Abdullah Al-Basri disangka orang salah perbuatannya, maka dibui ia di dalam penjara serta dirantai pada malam 7 likur hari bulan Ramadan di Mekah Al-Masrifah. Maka lantas ia baca tawasulnya Tuhan saya Muhammad Saman hingga sampai ya Rabbi waghfir lil abdil jani Muhammadis sahiri bisamani. Lagi berteriak-teriak sehabis-habisnya suaranya ya Saman 3 kali. Maka jatuhlah rantai besi itu daripada lehernya. Maka rantai itu dipulangkan pada penjaga penjara itu hingga 3 kali di dalam 3 malam. Maka ia baca pula serta berteriak-teriak seperti dahulu juga. Maka jatuh lagi rantai besi daripada lehernya. Maka lantas dilepaskan daripada penjaranya, lalu dibalikannya lagi, diberinya harta. Maka adalah diketahuinya daripada murid Tuhan saya Muhammad Saman. Lalu ditanya tatkala duduk di Babu Ziyadah, apa engkau lihat tatkala engkau di dalam penjara itu? Maka katanya, tatkala aku menteriakkan ya Saman 3 kali,
Aku lihat Tuan saya Muhammad Saman radhiyallahu an berdiri, ia di hadapanku lagi marah. Manakala aku pandang akan dia, tersungkurlah aku, lalu lupa daripada jasadku seperti kelengar. Manakala aku ingat daripada itu, maka aku dapat rantai besi itu sudah jatuh dari leherku. Dan setengah daripada keramat Tuan saya Muhammad Saman radhiyallahu an, barang yang menghabarkan akan dia seorang lagi pada ahli Madinatul Rasul. Tatkala aku duduk di dalam negeri Rum, maka keluar aku serta 10 orang menunggang kuda. Tatkala sampai kami di tengah hutan, maka tiba-tiba bertemu kami dengan beberapa orang penyamun, semuanya orang itu di atas kuda serta senjatanya, yaitu daripada orang qati'ut tariq. Maka susahlah aku sehabis-habis susahku, hingga kami menyangka tiada bisa kembali lagi. Maka kami berhadap kepada Tuan saya Muhammad Saman radhiyallahu an. Sahadan maka cukuplah sebagian ini keterangan keramatnya Tuan saya Muhammad Saman radhiyallahu an bagi orang yang hendak mengambil berkahnya. Dan jikalau berkah hendak yang lebih panjang, maka hendaklah melihat pada manaqib kubra, Allahu a'lam. Dan adalah ketika diberanakan Tuan saya Muhammad Saman radhiyallahu an pada hijrahnya Nabi SAW tahun 1189, hari Rebo, 2 hari bulan Zulhijjah, dan kuburnya dibagi dekat kuburnya istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa membaca manaqib Tuan saya Muhammad Saman radhiyallahu an pada tiap-tiap tahun dengan orang yang banyak, serta membaca Quran dan tahlil dan sedekah, apalagi dikerjakannya pada hari wafatnya, yaitu niscaya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rizkinya yang halal, serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat. Lagi disampaikan oleh Allah Ta'ala akan segala hajatnya min umurid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu bima yatawassalu ilaika wa bi alihi وأصحابه الذاكرين عليك وبمن تليت في هذا المحل آثاره ولاحت على الحاضرين شموسه وأقماره أن توفقنا في الأقوال والأفعال لخصوص النيات وتبدل سيئات الحسنات وأن تغسل ببرد عفوك دارنا نفوسنا وتنور بمسكات معرفتك حناديث قلوبنا وتخفنا بالطافك الخفية عند نزول هذه من اللذات وتضلق ألسنتنا بتوحيدك عند خلول الممات وكف عنا الجور والمظالم وأوقف علينا وكف الجود والمكارم وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنوار وأدخلنا في سلك جاهه العظيم وبوئنا بمحبته جنة النعيم وانصر علينا به خلاء المواهب وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المآرب وامنحنا بنفاحة ذكرك وذكره الجميل وعرضنا لحصر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجيل وامنحنا بنفاحة ذكرك وذكره الجميل وعرضنا لحصر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد وجازهم بالإحسان إحسانا وبسيئات غفرانا وصلي اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام ما أسخت أذن لسماء الذكر الكمال الأعلام وفاز بركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وسلام
al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.